Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Raka Distama. Pada video kali ini saya ingin membagikan sedikit pengetahuan tentang bisnis model kanvas. Mungkin teman-teman semua di sini sudah sering mendengar ya bisnis model kanvas itu apa ya. Jadi menurut Alexander Osterwalder dalam bukunya yang pertama kali dikenalkan, metode pendekatan bisnis model kanvas, itu ada 9 elemen yang tertera dalam satu lembar kerja. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui nih rencana bisnis kita. Jadi kita nggak perlu lagi nih buat bisnis plan yang panjang-panjang ya. Jadi dengan 9 blok dalam satu lembar kerja, kita dapat memvisualisasikan bisnis kita sendiri atau bisnis yang ingin kita bangun. Oke, sekarang kita masuk ya ke dalam blok-blok ini satu persatu. Misalkan kita mencontohkan, saya ingin membuat baju muslim kekinian. Oke, karena produknya produk baju muslim ya, baju muslim kekinian. Nah, di sini tulis tanggalnya mungkin boleh September 2020, revisi pertama. Karena kan nanti setiap ada perubahan sedikit kita bisa ganti lagi ya lembar kerjanya. Karena kan dalam bisnis biasanya ada perubahan-perubahan. Nah, ini untuk mempersingkat kita dalam membuat bisnis plan tersebut. Nah, dalam kolom customer segment, jadi kita harus menentukan nih market ya ataupun pasar siapa sih yang ingin ya kan pun layanan yang kita berikan ya kepada siapa kita memberikan nilai tersebut ya kan. Nah, kalau ini baju muslim kekinian kita bisa apa menggambarkan siapa nih kira-kira konsumen yang cocok. Sebagai contoh ada wanita ya umurnya dia sudah memiliki rumah tangga, ibu rumah tangga. Terus umurnya itu 25 hingga 40 tahun. Secara sosial mereka ini aktif di sosial media karena kalau di sosial media mungkin setiap bulan atau setiap kali ada posting ya yang baru bajunya selalu ganti tuh baju muslimnya ya kan. Nah, kita bisa tulis aktif sosial media. Secara udah pasti muslim ya karena jelas ya kita menargetkan baju muslim kekinian ya. Terus juga karena harga jual kita itu nggak terlalu mahal dan juga nggak terlalu murah ya, tapi relatif terjangkau dengan kualitas yang cukup baik ya kan. Ya, berarti kita menyasar target middle class misalkan atau kelas menengah ya teman-teman. Oke, nah setelah ini kan kita udah tahu nih customer segmentnya siapa. Terus kita buat deh value proposition-nya ya. Jadi apa nih nilai yang ingin kita berikan kepada konsumen? Problem apa sih yang dimiliki konsumen? Terus kita memberikan solusi tersebut. Nah, terus juga apa nih yang bisa kita offer ke konsumen agar dia tetap ke customer segment ini ya bisa tetap stay sampai kita atau nyaman bahkan menjadi pelanggan yang loyal. Nah, di sini kita bisa tulis misalkan baju muslim kekiniannya itu kita memiliki desain yang kreatif dan inovatif gitu. Dan inovatif karena selalu up to date nih kita punya desain gitu ya. Nah, ini boleh kita boleh kita tulis. Nah, terus juga karena kita punya segmen pasar itu ibu rumah tangga 25 tahun hingga 40 tahun, kadang-kadang ada ukuran-ukuran yang memang mereka mau custom. Nah, di kita ini bisa custom ukuran gitu ya untuk menjaga loyalitas si pelanggan tersebut. Nah, custom size gitu ya. Nah, itu bisa bisa kita jadikan USP kita ataupun unique selling point kita ataupun kelebihan ataupun value proposition-nya. Nah, terus juga bahan kita berkualitas gitu ya dengan harga yang terjangkau gitu ya, nggak terlalu mahal, nggak juga murah tapi memang nyaman kalau dipakai. Terus juga mungkin tadi harganya terjangkau yang kita berikan.
Nah, karena rata-rata mereka aktif di sosial media gitu kan. Nah, mereka kan punya bisa ataupun memiliki apa, ini ya, apa, orang-orang yang diikuti. Jadi misalkan nih ketika si artis ataupun selebgram menggunakan apa, produk-produk tersebut ada kebanggaan tersendiri buat kita, menggunakan produk tersebut juga. Jadi bisa ditulis, merek yang digunakan trendsetter. Maksudnya apa? Jadi kita bekerja sama nih sama influencer ataupun sama apa, rekan-rekan yang memang bergerak di bidang media komunikasi ya kan. Kita kerjasama untuk dia menggunakan brand yang kita apa, kita luncurkan ataupun produk yang kita luncurkan. Nah ini semakin banyak semakin bagus ya teman-teman, tinggal diisi aja apa aja yang mau diisi dan seterusnya. Nah, terus kita juga masuk nih, kalau tadi kita udah jelas ya customer segmennya siapa. Nah, kita harus buat nih channelnya nih, ya kan? Channel. Nah, bagaimana cara kita bisa mendapatkan customer tersebut? Tadi udah ada customer siapa, nilainya kita udah tahu juga. Terus kita harus buat channel-channelnya. Yang mana yang paling tepat, yang mana yang paling terbaik, bagaimana kita bisa memaksimalkan produk kita bisa diketahui oleh pelanggan tersebut. Nah, kita bisa buat nih, misalkan channelnya kita berjualan ya atau memasarkan melalui sosial media. Sosial media apa aja nih yang cocok ya kan? Misalkan ada Instagram, kita berjualan di sana, ada TikTok gitu ya yang lagi happening gitu kan. Terus juga ada apa? Facebook. Misalkan kita juga selalu update di WhatsApp gitu ya, nah itu boleh juga. Tinggal teman-teman coba isi aja kira-kira channel-channel apa sih yang paling cocok. Terus juga kita berjualan di e-commerce gitu ya, ataupun di platform marketplace. Kan Tokopedia, terus kita mau jual lagi di Bukalapak, kita mau jual lagi di Shopee gitu ya produk kita ya. Nah, itu boleh teman-teman. Nah, terus dan lain-lain ya. Nah, terus kita juga apa? Misalkan nih, oh kita mau menggunakan metode reseller dan dropshipper biar orang-orang itu uh, bisa lebih dekat lagi sama produk yang kita tawarkan. Itu boleh juga kita catat. Terus kita ingin menggunakan jasa influencer ya kan atau selebgram gitu ya untuk memperkenalkan produk kita. Itu boleh kita gunakan juga. Terakhir nih, misalkan ada event offline biar produk kita ini dikenal masyarakat secara luas, secara awareness, itu boleh kita masukkan. Misalnya event ya, event expo ataupun apa, misalkan apa tuh namanya, fashion show mungkin kita ikut ya kan. Nah, itu boleh kita masukkan di channel tersebut. Semakin banyak semakin bagus, tapi lebih baik kita fokus ke masing-masing channel ya. Jadi nggak semua kita kerjakan dalam satu waktu. Kita lihat lagi dari sumber daya yang kita miliki. Nah, terus juga kita masuk nih, ya kan? Kira-kira nih konsumen tersebut ya kan, pastinya kalau kita jualan produk baju, kita mengharapkan sebuah omset ya. Omsetnya itu bisa dihasilkan dari apa? Misalkan kita catat di sini eh, revenue streamnya ya. Revenue streamnya itu misalkan dari penjualan, dari transaksi penjualan, penjualan, jual penjualan ini ya, penjualan bisa dari penjualan gitu kan. Kita penjualan baju. Atau juga karena ada reseller dan dropshipper, kita misalkan mengenakan member eksklusif untuk mereka selama setahun dapat menggunakan ataupun mendapatkan fasilitas eksklusif dari kita dengan potongan harga yang apa yang cukup fantastis misalnya gitu. Nah, kita bisa tulis juga nih dari membership gitu ya. Nah, bisa apa? Terus kita catat lagi kira-kira mau dapetin penjualan itu dari mana-mana aja ya kan, kita bisa masukkan di situ. Nah, dan lain-lain ya teman-teman ya. Oke.
Nah, terus kita masukkan juga misalkan customer relationship, ya kan. Hubungan ke pelanggan itu gimana sih ceritanya gitu kan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan mereka. Misalkan ada pelayanan sebelum pembelian, ya kan, kita menyediakan admin gitu ya, pelayanan sebelum pembelian. Kalau misalkan pembeliannya secara online gitu kan, admin atau seller yang memang responsif gitu untuk menanyakan segala terkait dengan produk ataupun bisnis yang kita ingin jalankan. Terus juga program after sales service-nya tuh jalan gitu ya, layanan setelah penjualan. Jadi kalau tadi sebelum gitu kan, sekarang juga ada setelah nih penjualan gitu kan. Setelah penjualan misalkan komplain handling, ataupun kalau misalkan ada event-event baru ataupun ada produk-produk terbaru dari kita memberikan newsletter, misalkan update ke mereka. Terus juga kita misalkan kalau misalkan mereka belum berbelanja nih sama kita gitu kan, nah kita tuh bisa mengadakan giveaway program gitu kan, memberikan gratis ataupun potongan harga yang memang kita susun konsepnya dan konten tersebut. Nah, ini boleh dicatat lagi apa aja ya contoh-contohnya ya, dan seterusnya. Nah, kalau kita udah tahu nih mengenai konsumen, bagaimana cara mendapatkan keuntungan. Nah, kita tentunya di sini ada key activities. Apa aja sih kunci-kunci inti ya, aktivitas inti yang memang kita lakukan sehari-hari untuk apa? Untuk tadi melaksanakan program strategi pemasaran atau strategi penjualan ataupun menciptakan nilai ya kan, dan juga membangun hubungan pelanggan serta menghasilkan pendapatan. Nah, untuk key activities di sini mungkin kita bisa catat nih ya kan, kira-kira apa aja yang kita harus lakukan. Pertama kita harus desain baju, misal begitu ya. Kita coba bajunya itu kita desain, terus juga kita bisa melakukan pencarian bahan gitu ya, pembelian bahan ya kan, dari bahan mentah gitu ya, kita bisa kita bisa pilih tuh bahan-bahan yang tepat dan sesuai dengan produk yang kita inginkan. Terus juga kita bisa melakukan produksi jahit ya kan, produksi jahit dari mulai potong mungkin hingga hingga proses jahitnya ya kan. Terus juga kita bisa setelah produknya udah jadi, kita melakukan apa nih biasanya, foto produk gitu ya. Kita melakukan foto produk biar konsumen bisa bisa aware sama produk kita. Nah, terus kita juga lakukan misalkan listing produk tersebut, ya kan, di marketplace ataupun di tempat-tempat channel-channel yang memang kita sudah coba buat konsepnya. Dan yang terakhir mungkin ada transaksi konsumen. Jadi transaksi tadi sebelum penjualan, setelah penjualan ya kan, terus juga dari mulai dia tanya-tanya, proses beli, proses refund mungkin, proses delivery ya kan. Nah, itu boleh kita kita masukkan. Kita buatin tuh SOP-nya nanti lebih rincinya lagi. Terus kita masuk misalkan ke key resource ya. Nah, kira-kira key resource-nya tuh apa aja yang dibutuhkan sama key partner. Jadi kalau key partner ini bedanya sama key resource. Kalau key resource itu kita lebih ke arah in-house, key partner ini lebih ke arah vendor-vendor ya, ataupun supplier yang memang kita nggak menggaji mereka, tapi mereka mendapatkan keuntungan dari transaksi bisnis yang kita sedang jalankan. Nah, misalnya key partner kita ada vendor jahit gitu ya, karena kita nggak memiliki modal untuk memiliki tukang jahit ataupun alat-alat jahit tersebut. Jadi kita ngemaklun gitu ya, atau ngevendorin itu boleh. Terus juga kita misalkan ada, karena kita kerjasama tadi sama beberapa platform ya, platform ataupun channel ya, seperti channel sosial media, channel penjualan, itu bisa kita masukkan platform mitra online gitu ya, bisa kita masukkan, ataupun mitra offline-nya tadi ada reseller, ada dropshipper gitu ya. Nah, kita bisa masukkan juga tuh ke situ. Nah, terus karena kita belanja bahan, kita ke supplier bahan. Kita biasa butuh juga supplier bahan.
Terus juga kita kerjasama tadi sama selebgram ataupun ke influencer, kita bisa masukkan influencer di sini ya teman-teman, dan seterusnya. Kita bisa coba cari lagi siapa partner-partner kunci di bisnis yang sedang kita jalankan. Nah, key resource di sini siapa nih in-house kita, karena kita nggak bisa menggaji orang terlalu banyak di tahap awal. Kita bisa pilih-pilih dulu nih, kira-kira siapa sih yang paling tepat, bagian apa aja yang memang benar-benar dibutuhkan gitu ya. Mungkin kita dari kepala desain produk ya kan, kita sendiri misalkan sebagai owner gitu, atau kita mempekerjakan seseorang itu boleh gitu ya, desainer gitu kan misalkan. Ataupun kita juga sebenarnya memerlukan tim penjualan gitu ya, dan pemasaran untuk sebagai admin tadi kan, untuk melakukan proses transaksi dan lain sebagainya ya kan, tim pemasaran dan penjualan ya. Terus juga kita misalkan oke deh, karena jahitnya kita lepas tapi kita punya misalkan kepala produksinya yang memang melakukan QC, quality control gitu ya, bisa kita catat di sini kepala produksi. Kalau nggak mau semua, kita rasa kita masih bisa mengerjakannya sendiri, nanti setelah ada keuntungan juga boleh ya teman-teman. Ini difleksibelkan, disesuaikan dengan anggaran dan budget yang teman-teman miliki ya. Nah, terus ada lagi nih cost structure ya kan. Cost structure-nya tuh ada apa aja sih sebenarnya di bisnis kita ini kan? Apa biaya-biaya yang tinggi gitu kan yang menentukan jalannya kebutuhan atau jalannya bisnis kita sendiri. Jadi kita bisa masukkan mungkin ada biaya, misalkan biaya COGS atau HPP, harga pokok produksi ya, harga pokok produksi dari satu barang nih, misalkan bayar vendor jahit, bayar membeli bahan dan lain sebagainya, itu biayanya berapa gitu ya, itu bisa dihitung ya kan. Nah, otomatis ini kan menjadi salah satu biaya yang besar ataupun menjadi cost struktur di kita. Terus juga ada biaya gaji karyawan di key resource tadi kan, ada biaya gaji karyawannya ya kan. Nah, itu penting juga ya teman-teman, di luar yang produksi seperti vendor jahit dan lain-lain. Terus juga ada biaya tetapnya itu dari mulai biaya listrik untuk kantor, air mungkin, sekarang fasilitas internet ya kan. Nah, ini boleh kita masukkan juga. Nanti kalau biaya nanti di breakdown aja sama teman-teman semua di pembahasan kita di topik yang lainnya. Terus juga ada biaya, misalnya biaya yang tinggi lagi, biaya pemasaran. Nah, kita melakukan kerjasama dengan beberapa orang ya, ataupun beberapa mitra yang ingin kita jalankan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Misalkan ini design for coret aja, kita misalkan nggak ingin memperlihatkan kepada diri kita sendiri gitu ya, contohnya. Nah, ini udah jadi nih bisnis model kanvas ya, yang bisa kita terapkan ke dalam bisnis kita. Kita bisa ganti-ganti lagi kalau ingin ingin kira-kira oh yang ini nggak cocok, yang ini lebih cocok. Jadi untuk jadi untuk kita dapat memahami nih seluk-beluk bisnis kita itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, untuk penjelasan lengkap mengenai bisnis model kanvas, teman-teman bisa cek di platform Oke, jadi untuk bisnis model kanvas ini teman-teman bisa cek ya, untuk lebih detail lagi bisa pelajarin tuh di artikel-artikel banyak, cari aja bisnis model kanvas. Dan template ini saya ambil dari Google Drive, jadi bisa dicek, template gratis kok ya, bisa digunakan sama teman-teman. Terus juga ada banyak contoh-contoh atau study case yang memang teman-teman bisa coba aplikasikan konsep dari bisnis model kanvas tersebut. Oke, dari saya itu aja. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.